Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema cacat yang permanen. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umat-Nya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Kemudian inilah yang dikerjakan Saul. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Kesalahan Saul pertama kali adalah karena dia tidak mentaati pesan dan perintah Tuhan yang disampaikan melalui Samuel. Ketika Saul merasa dia sendiri berhak dan dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya. Pada kesempatan pertama, ketika Saul tersandung di Gilgal, aroma pelanggaran Saul sepertinya sederhana, hanya membakar korban bakaran bagi Tuhan. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-9 berkata, "Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Sehingga kemudian Samuel dengan keras berkata kepada Saul, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Sesungguhnya apa yang dilakukan Saul adalah sebuah keangkuhan yang ada padanya dan yang dibiarkan tumbuh subur tanpa ditangani dengan benar. Kelemahan karakter yang tidak ditangani dengan benar kemudian menjadi cacat karakter. Pada kesempatan menghadapi Amalek, cacat karakter Saul sungguh terlihat jelas, sehingga kesempatan yang Tuhan berikan harus berakhir sia-sia. Belajarlah dari kebenaran ini. Awasi diri kita sendiri. Bukankah 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5 berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, tuntun dan ajar aku untuk selalu lemah lembut di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.